Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Baik rekan-rekan dari Nazismu Passion Camping, sore ini kita bersama-sama sudah membahas program yang akan dikerjakan dalam melaksanakan sebuah program di dalam sebuah pekerjaan, baik itu dalam organisasi, baik itu dalam perusahaan. Ada beberapa motivasi yang harus senantiasa kita pegang, karena ini adalah lembaga sosial. Maka motivasi yang paling penting adalah yang pertama, motivasi kita bekerja itu apa? Kalau motivasi kita bekerja itu tertuju kepada Allah, insya Allah apapun beratnya pekerjaan jadi ringan. Jadi ketika kita bekerja tetapi niat dari awal adalah memposisikan sebagai employee of Allah, sebagai pekerjanya Allah, mau gaji kecil, mau gaji besar, sedang-sedang saja, atau bahkan tidak digaji sekalipun, tidak merasa berat. Kenapa? Karena tujuan bekerja di hati kita diniatkan di awal sudah, saya memposisikan diri sebagai karyawan Allah, employee of Allah, EOA. Tetapi kalau memang niatnya itu kemudian semata-mata bekerja hanya mencari nominal semata, itu tadi, dapat sedikit berkeluh kesah, dapat banyak yang masih merasa kurang, apalagi sedang-sedang saja, apalagi kalau tidak dibayar sama sekali, kan seperti itu. Makanya ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menapaki dunia kerja, maka pastikan dengan pekerjaan itu bisa menjadikan kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan dari awal niatnya sudah, insya Allah saya bekerja sebagai karyawannya Allah, jadi berapapun nominal yang kita terima pasti terasa bahagia, terasa cukup. Sedikit berkah, banyak ya alhamdulillah, kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kembali besarkan niat. Kadang-kadang kita terpaku dengan hadis innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat, padahal ada lanjutan kalimatnya. Ada lanjut kalimatnya. Ya kan? Innama a'malu binniyat. Ada kelanjutannya, padahal segala sesuatu itu dikerjakan karena niat, dan Allah akan memberikan sebagaimana yang kau niatkan, kan seperti itu. Likul limriin manawa. Jadi ketika kita misalkan niatnya bekerja untuk apa? Kalau misalnya ditanya Mbak Ul, kerja di Laser niatnya apa? Ya sekedar buat aktivitas Pak. Ya jangan salahkan kalau kemudian Allah mengabulkan ya sekedar aktivitas saja. Mas Akil, niatnya kerja di Lasis apa? Yo buat tambah-tambahan buat sekolah anak. Ya jangan salahkan kalau kemudian Allah membaca dan memberikan niat, hasilnya ya sekedar untuk tambahan, sekedar untuk niatnya tadi sekedar untuk jadi membiayai sekolah. Maka dari itu ketika kita bekerja, niatnya diperluas. Saya bekerja di Lasismu, pertama ya jelas mencari nafkah untuk keluarga. Yang kedua, ikut membahagiakan orang lain. Yang ketiga, menjadi wasilah dengan kebaikan saya membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan saya juga diberi kebahagiaan oleh Allah. Diperluas. Mudah-mudahan dengan saya di Lazismu, dan mudah-mudahan dengan saya bekerja di bidang sosial, membantu banyak orang, itu menjadi wasilah saya juga diberikan kebahagiaan yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun itu. Bisa kesehatan, bisa keluarga harmonis, putra-putri yang salehah, Kak Nurul, Mbak Uul misalnya, ditemukan jodoh yang soleh. Amin. Amin. Amin panjang. Jadi seperti itu. Jadi niatnya diperluas. Jangan cuma hanya sekedar mempersempit niat, sekedar mencari makan. Kerja buat apa? Ya sekedar untuk ada kegiatan. Jadi benar-benar Allah mengabulkan sesuai niatnya. Coba kalau ditanya di awal niatnya buat apa? Itu tadi diperluas niat.
Dan terakhir, karena kita adalah di lembaga sosial Lazismu, kan kita mengumpulkan donasi untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak. Artinya Lazismu itu berupaya sesuai dengan slogan kita, memberi untuk negeri. Bahagia itu berbagi. Bahagia itu terasa kalau bisa melihat orang lain bahagia, kan seperti itu. Bahagia itu berbagi, memberi untuk negeri. Satu moto yang sangat luar biasa. Maka itu ada sebuah motivasi, yaitu motivasi berderma. Sesungguhnya di Al-Quran itu mengajarkan, kalau kita biasanya kalau motivasi berderma itu kan kadang-kadang ya nafkahkan sedekah paling tidak 2,5%, itu sebagian kecil. Padahal sesungguhnya kalau mau mengkaji Al-Quran, coba kita lihat di Al-Quran di ayat-ayat awal Al-Baqarah misalkan, Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang menafkahkan sebagian dari harta yang telah kami berikan kepada mereka, kata Allah. Di Al-Baqarah ayat awal itu ayat 3. Diperjelas lagi di Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari harta yang telah kami berikan kepada kalian, kepada mereka. Ada lagi di surat Al-Munafikun ayat ke-9. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kan sama. Jadi perintahnya itu nafkahkan sebagian daripada harta yang telah diberikan kepada kita. Makanya kenapa kemudian para sahabat, terutama seperti katakanlah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, begitu jor-joran menafkahkan hampir bahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam di awal-awal Rasulullah membangun Islam. Kan seperti itu. Karena apa? Karena motivasi mereka adalah Al-Quran. Al-Quran mengatakan anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkan sebagian dari harta yang telah Allah berikan. Makanya tidak usah heran ketika kita melihat sejarah menyebut Utsman bin Affan yang mewakafkan dulu bermula dari hanya sebuah sumur, yang kemudian hasilnya Masya Allah sampai sekarang kalau misalkan kita ditakdirkan berkunjung ke makam Rasulullah di Madinah, jadi ada jalan menuju komplek Masjid Nabawi itu, di pinggir jalan raya protokolnya Madinah itu ada sebuah hotel yang luar biasa megah, namanya Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Itu adalah hasil dari wakaf seorang Utsman bin Affan yang sudah beliau lakukan sejak 1400 tahun yang lalu. Orangnya mewakafkan 1400 tahun yang lalu sudah tidak ada, tapi hasilnya masih dinikmati sampai sekarang. Pahalanya mengalir terus, pahala ceria yang luar biasa. Keutamaan daripada bersedekah, keutamaan daripada berbagi, keutamaan daripada membahagiakan orang lain, membahagiakan orang banyak. Pahalanya mengalir insya Allah terus menerus, walaupun yang bersangkutan yang melakukan sedekah, melakukan wakaf sudah tidak ada. Itu menjadi motivasi yang luar biasa. Kalau misalkan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya kalau misalkan menurut risetnya Ustadz Adi Hidayat itu kan, jika dikonversi kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu ke nilai sekarang, nominal sekarang, itu Masya Allah tidak ada yang mampu menyaingi. Harta kekayaan Abdurrahman bin Auf itu jika dikonversi dengan nilai sekarang lebih kurang 72.000 triliun. 72.000 triliun. Bandingkan dengan harta orang terkaya di dunia saat ini, ya Pak, pendiri Tesla itu, Elon Musk. Itu saja saat ini dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia. Harta kekayaannya saat ini adalah 3.600 triliun. Terkaya di dunia saat ini, bandingkan dengan kekayaannya Abdurrahman bin Auf yang mencapai 72.000 triliun. Tidak ada apa-apanya, bro. 5%-nya. Bahkan Utsman bin Affan menurut risetnya Ustadz Adi Hidayat itu total kekayaannya jika
konversi dengan nilai sekarang itu tidak kurang dari 50.000 triliun. Maka kalau sekarang ada orang-orang yang kemudian diklaim orang terkaya di dunia, masih jauh dari dua sahabat ini. Luar biasa, harusnya makanya ini menjadi motivasi bagi kita. Sesungguhnya orang Islam itu jangan kere-kere terus. Ada motivasi untuk semangat mencari harta, tetapi jangan lupa harta yang kemudian didapat jangan dilupakan, jangan menjadikan terlena, tapi jadikan itu sebagai kendaraan menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Itu tadi, mimma razaqnahum yunfiqun. Bagikan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita untuk mereka yang membutuhkan. Maka dari itu motivasi kita kerja di Lasisme ini sebenarnya mengedukasi juga kepada mereka-mereka yang kelebihan harta. Ya, kita ikut mengedukasi, mengajak mereka menjadikan harta-harta yang mereka miliki sebagai kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak untuk berbagi lewat Lasisme tentunya. Makanya sesuai moto kita, kalau saya buat seperti slogan itu kan seperti ini, Lasisme di hati, bahagia itu berbagi, memberi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.